Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Rizky Fauzi GT5 dan sini saya akan menjelaskan terkait flotation unit. Check it out, teman-teman. Definisi suatu proses di mana kontaminan secara khusus dihilangkan dari stok pot dengan menempel pada gelembung udara. Itu adalah definisi dari floating unit. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini adalah contoh dari flotation cell, di mana gelembung udara dan stok konsistensi rendah masuk secara bersama-sama. Gelembung udaranya ini sengaja dimasukkan dari bawah, teman-teman. Gelembung udara dan stok nanti akan dicampur, di mana tadi stok dari atas, gelembung udara dari bawah. Nah, nanti akan ada titik temu dari mereka, teman-teman. Tadi sifat udara tadi kan gas ketika di dalam air, apalagi dia bertekanan, dia akan naik ke atas. Perjalanan stok menuju keluar dari alat flotasi, dari atas stoknya tadi ke bawah. Gelembung udara naik seperti yang tadi saya jelaskan, teman-teman. Nah, di sini foam dihilangkan sebagai reject, itu yang di atas tuh. Asap stok yang keluar dari alat float. Nah, asapnya keluar dari arah bawah. Ini adalah contoh dari example flotation cell. Yang kiri air supply-nya dari atas, yang bawah air supply-nya dari bawah, yang kanan. Ini adalah salah satu contohnya, teman-teman. Perbedaannya di sini satu dari atas, satu dari bawah, dan yang di bawah langsung dicampurkan dengan air. Jadi diinjekkan langsung itu udaranya dengan air. Bedanya, teman-teman, air dan water. Di sini pakai bahasa Inggris soalnya. Nah, stok masuk yang kiri itu dari atas, yang kanan itu dari bawah. Nah, bedanya yang stok keluarnya yang kiri itu dari bawah, yang kanan itu dari atas. Lah, kenapa bisa di atas keluarnya? Karena yang kanan ini ketika diaduk dispergen, terjadi dispergen, stok itu akan mengalir ke atas dan terjadi pemisahan, zona-zona pemisahan kalau yang di kanan itu, teman-teman. Jadi ini memang jenis flotation yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas mekanisme untuk penggabungan kontaminan tinta yang berhasil. Beberapa subproses harus terjadi. Jadi ini harus terjadi. Pertama itu adalah tinta harus bebas dari serat. Tidak boleh ada tinta yang tidak bebas dari serat. Tinta harus bertabrakan atau kontak dengan gelembung udara. Ini wajib, teman-teman. Kalau tidak kontak dengan gelembung udara, maka tidak ada tinta yang bisa atau berhasil dinaikkan. Bonding yang kuat harus terjadi antara tinta dan gelembung. Bonding di sini maksudnya ikatan. Jadi tinta dan gelembung nanti tidak mudah untuk lepas. Gelembung tinta harus naik ke permukaan cairan. Supaya apa? Supaya dia itu bisa dikeluarin. Kalau gelembung atau tintanya itu ikut ke stok, nah itu bahaya, teman-teman, bisa merusak stok pastinya. Dan di sini harus kita note baik-baik, teman-teman. Bondingnya kuat, gelembungnya harus naik ke atas. Gelembung tinta harus dimasukkan ke dalam busa atau foam. Busa atau foam harus dikeluarkan dari sistem. Ini sebagai reject ya, teman-teman. Tolong diingat. Berikutnya saya akan membahas beberapa hal lagi, teman-teman, di sini. Nah, yang kita bahas itu flotation efficiency. Efisiensi? Maksudnya bus efisiensi? Bukan, teman-teman. Efisiensi di sini dimaksudkan adalah bagaimana membuat flotation unit seekonomis, sehemat mungkin, energi, cost, dan selainnya. Ada 3 hal yang berpengaruh. Pertama itu karakteristik kontaminan, kedua karakteristik gelombang, yang ketiga adalah kondisi proses. 3 hal ini berpengaruh di retention time yang nanti bisa mempengaruhi cost di akhir, teman-teman. Jadi kalau mau costnya murah, harus lebih efisien, dan itu sangat penting. Sangat penting, teman-teman. Itu harus kita note baik-baik. Kita masuk ke karakteristik kontaminan. Nah, pengaruh karakteristik kontaminan pada efisiensi flotasi. Pertama itu ada hidrofobik yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya ada detachment dari serat. Ukuran, bentuk, dan density tidak akan kita bahas, teman-teman. Kita akan lebih fokus ke 2 hal yang awal. Hidrofobik. Nah, seperti kita tahu, yang kita biasa pelajari itu ada hidrofobik dan hidrofilik.
Hidrofobik itu dia kurang afinitas terhadap air. Fobia, dia takut teman-teman terhadap air. Hidrofilik memiliki afinitas yang kuat terhadap air. Hidrofilik, dia punya rasa. Jadi dia itu punya rasa dengan air, hidrofilik. Bahan hidrofobik yang tersuspensi dalam air memiliki kecenderungan lebih besar untuk bersentuhan dan melekat pada gelembung udara karena kurangnya afinitas terhadap air. Bisa kita lihat yang kiri itu hidrofobik, dia itu sudutnya lebih besar daripada yang hidrofilik. Yang tadi filik itu cinta, fobik itu fobia, takut teman-teman. Itu harus di note baik-baik karena itu dasar. Kita lanjut selanjutnya ke detachment from fiber. Ada beberapa case yang akan kita bahas atau kasus, tipe kasus. Kita masuk ke kasus yang pertama, di mana serat yang melekat pada toner kadang-kadang disebut sebagai partikel berbulu. Kita lihat itu toner, habis itu yang seperti bulu-bulu itu adalah serat teman-teman. Seperti itu adalah gambaran dari mikroskop, tampilan mikroskop teman-teman. Nah yang kedua adalah tinta atau toner yang melekat pada permukaan serat. Bisa kita lihat tinta atau tonernya itu yang titik hitam, itu adalah tinta atau toner. Nah pigmen dari tinta yang bersarang di dinding serat, bisa kita lihat itu yang bintik-bintik hitam, itu adalah tinta atau pigmen. Nah kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, bubble karakteristik. Di sini kita akan bahas ukuran gelembung. Bagaimana sih ukuran gelembung bisa berpengaruh? Gelembung terlalu kecil, gaya apung mungkin tidak cukup besar untuk membawa partikel. Gelembung cenderung melekat pada serat, menyebabkan kehilangan serat yang berlebihan. Jadi di sini, ketika gelembung terlalu kecil, gaya naik ke atas, dorongan ke atas, pressure dia untuk naik dari bawah ke atas tadi itu kurang teman-teman. Jadi ada kemungkinan dia ini tidak cukup kuat ini untuk angkat-angkat si partikel. Ukurannya kecil, tenaganya kecil. Oke teman-teman, yang pertama paham, yang kedua juga saya rasa itu teman-teman bisa memahami bagaimana gelembung-gelembung kecil itu nanti akan melekat pada serat dan itu bisa membuat kita kehilangan serat. Yang kedua adalah gelembung terlalu besar. Area permukaan gelembung kecil, maksudnya luas permukaan dari gelembung yang besar ini kecil dibandingkan dengan gelembung kecil dengan volume total yang sama. Kontaknya teman-teman di sini luas kontak, dan kemungkinan tabrakan dengan kontaminan kurang. Karena apa? Luas dari kontaknya tadi kecil. Yang kedua adalah gelembung cenderung meningkat dengan cepat, naik dengan cepat, tidak menawarkan banyak peluang untuk kontak dengan kontaminan. Jadi yang kecil tadi itu lambat, yang besar karena pressure-nya tinggi dia akan naik dengan kencang. Gelembung besar yang naik dengan cepat mengganggu pola aliran dalam sel flotasi, menyebabkan penyaluran gelembung dan gangguan busa. Wah, si gelembung besar ini sangat mengganggu teman-teman kalau terlalu besar, dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat di sini, dia itu ketika naik dengan cepat bisa merusak pola aliran dalam sel flotasi, menyebabkan penyaluran gelembung. Penggangguan ini sangat ganggu sekali teman-teman. Kalau bisa gelembung terlalu besar ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Bukan maksud seperti apa, bukan maksud saya rasis atau seperti apa teman-teman, tapi ini demi kebaikan pabrik kita. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Harus ada hal yang pas di sini teman-teman. Baiklah, kita masuk ke bubble karakteristik yang kedua ialah jumlah gelembung, di mana peningkatan jumlah gelembung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk kontak dengan kontaminan. Jadi dia kecil, dia banyak, luas permukaannya akan lebih banyak teman-teman, dan itu memungkinkan dia kontak dengan kontaminan lebih banyak. Terlalu banyak gelembung dapat menyebabkan aglomerasi dari gelembung menjadi gelembung yang lebih besar. Jadi gelembung ditambah gelembung jadinya gembung. Anggapannya seperti itu teman-teman. Jadi gelembung yang terbentuk itu bisa lebih besar, penyatuan dari 2-3 lebih gelembung. Yang ketiga, rasio udara terhadap stok yang digunakan tergantung pada jenis peralatan. Bisa 0,3:1 atau setinggi 10:1. Ini perbandingan udara dan juga stok ya teman-teman. Udara, stok di sini fiber segala macam itu bisa teman-teman sebut dengan stok. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas lagi terkait proses condition. Konsistensi biasanya sekitar atau kurang dari 1%.
Jika konsistensi terlalu tinggi, maka serat cenderung untuk merobohkan atau menyaring tinta dari permukaan gelembung. Jadi ketika konsistensinya tinggi, berarti padatannya lebih banyak. Nah, ini cenderung ketika gelembung-gelembung udah naikin tinta, tintanya tadi itu malah tersaring di serat, nggak keluar. Nah, konsistensi yang tinggi juga menyebabkan pencampuran atau distribusi gelembung yang buruk dalam stok. Gelembung-gelembung cenderung membentuk saluran-saluran di mana gelembung menghubung pendek sel flotasi. Maksudnya di sini jalur-jalurnya itu jalur dia keluar itu semakin sedikit. Jadi sangat buruk. Konsistensi tinggi dapat menyebabkan jumlah serat yang berlebihan ditolak dengan busa. Ini bahaya teman-teman. Harus konsistensinya diatur 1% atau kurang dari 1%. Ketika lebih, banyak hal yang bisa membuat kita rugi di sini pastinya. Ingat, di sini untung rugi. Baiklah teman-teman, proses yang kedua yang akan kita bahas itu adalah foam generation atau bagaimana pembentukan foam. Busa dihasilkan dengan penambahan foaming agen ke stok sebelum stok memasuki proses flotasi. Yang kedua, busa yang terlalu banyak menyebabkan kehilangan serat yang banyak dan peningkatan jumlah foam untuk dihancurkan. Busa terlalu sedikit atau busa yang tidak stabil akan memungkinkan kontaminan jatuh kembali ke dalam stok dan tidak dihilangkan. Jumlah busa biasanya dikontrol oleh laju aliran zat pembuat busa. Di sini, busa terlalu sedikit atau busa yang tidak stabil akan memungkinkan kontaminan jatuh kembali. Jadi, busa ini harus banyak dan stabil ya teman-teman. Kalau dia enggak, busa tadi yang sudah mengandung kontaminan di permukaannya, ketika dia sedikit yang tidak stabil, pecah, kontaminannya akan jatuh lagi dan ini akan merugikan kita. Kita masuk ke proses selanjutnya. Jadi yang selanjutnya memiliki efek ialah laju aliran, di mana terlalu tinggi laju aliran melalui sel flotasi menghasilkan kekuatan turbulensi yang besar, dapat melepaskan tinta dari gelembung. Itu juga bisa mengganggu busa. Laju produksi yang dibutuhkan harus ditetapkan dengan nilai minimum pada laju aliran. Jadi laju aliran ini bisa membuat atau mengurangi dari busa yang terbentuk. Oke teman-teman, paham sampai sini ya? Berikutnya kualitas dan kuantitas gelembung udara. Kualitas dan kuantitas dari gelembung udara. Maksudnya seperti apa teman-teman? Oh iya teman-teman, tadi sudah kita bahas kualitas dan kuantitas dari gelembung udara. Teman-teman ingat kan? Silahkan dilihat di slide atau di menit-menit selanjutnya. Atau sebelumnya teman-teman, maaf saya typo dalam berbicara. Nah, kita masuk ke waktu retensi. Waktu retensi yang lebih lama meningkatkan kemungkinan tabrakan kontaminan gelembung. Waktu retensi dibatasi oleh permintaan tingkat produksi dan volume peralatan yang ada. Sel flotasi sering dimasukkan secara seri atau untuk meningkatkan waktu retensi. Jadi di sini teman-teman, maksudnya permintaan tingkat produksi. Ketika tingkat produksi tinggi, mesin harus bekerja dengan cepat teman-teman, tidak boleh lama. Ini bagian dari efisiensi dan untuk mencapai target produksi. Nah, dengan volume peralatan yang ada ini maksudnya ketika volume suatu tangki itu hanya bisa menampung 1000 liter dalam 30 detik, dalam 30 menit, ya udah, kita nggak boleh sampai overload. Kalau sampai overload, meledak, wah kasihan banget teman-teman, pabrik kalau udah meledak kayak gitu. Serius teman-teman, ini harus kita perhatikan. Baiklah, selanjutnya ialah penggunaan kertas limbah atau recycle kertas. Nah, pada masa lalu ternyata penambahan majalah atau kertas yang mengandung coated pada persen tertentu dan digabungkan dengan old newsprint ini digunakan untuk meningkatkan flotasi. Filler bertindak sebagai sisi pengumpulan tinta yang lebih efektif untuk membuat tinta filler itu melayang teman-teman. Bagus kan filler ini? Filler juga dapat memberikan efek pada konsumsi bahan kimia dan memecah foam. Wah, ketika filler yang digunakan banyak, ada kemungkinan bahan kimia yang kita gunakan itu konsumsinya juga tinggi teman-teman. Ini bahaya, boros. Nah, ketika filler ini juga bisa memecahkan foam. Kenapa? Karena bentuk filler ini padat. Ketika dia naik ke atas, di atas itu dia terjadi tumpukan dengan foam, tamatlah sudah. Kontaminannya jatuh lagi, rugi lagi kita. Jadi perlu ada pengaturan yang pas di sini teman-teman. Set pointnya harus pas. Baiklah,
kita masuk ke proses selanjutnya, di mana parameter utama yang mempengaruhi efisiensi flotasi. Pertama itu adalah partikel, di mana di sini yang berpengaruh itu adalah jumlah, bentuk ukuran, kepadatan, surface chemistry, dan aglomerasi. Gelembung, yang berpengaruh itu adalah jenis gasnya, jumlah, ukuran kimia permukaannya, terus sifat tersebar atau terlarut. Selanjutnya adalah pencampuran, di sini intensitas dan juga waktu. Pencampuran ini maksudnya mixing ya teman-teman. Tahu mixing kan, atau alatnya mixer biasanya disebut. Agitator, yang menggunakan agitator segala macam itu. Nah, kondisi proses, penggunaan jenis kertas, jenis tinta, jenis as, karakteristik serat, desain sel, pH, lingkungan kimianya, dan juga karakteristik dari busa. Ini hal-hal utama yang harus kita jaga untuk mempengaruhi efisiensi dari flotasi. Kita masuk ke slide terakhir kita teman-teman, conclusion atau kesimpulan. Wah, sudah di akhir nih kita teman-teman. Tidak terasa ternyata flotation unit adalah unit yang berfungsi menghilangkan kontaminan yang terkandung pada fiber dengan menggunakan penambahan bahan kimia dan juga udara untuk membawa mikropartikel atau kontaminan tersebut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, udara bertekanan itu masuk dari bawah mengarah ke atas, dan stok tadi akan kontak dan kontaminan naik ke atas. Nah, indikatornya tadi yang saya sebutkan, kontaminan karakteristik, bubble karakteristik, dan proses condition, ini adalah indikator yang harus kita perhatikan teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan saya harap teman-teman di sini paham bagaimana pengaruhnya. Nah, ini adalah slide terakhirnya teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, ilmu agama dan ilmu pengetahuan duniawi harus seimbang. Dan di sini fungsinya itu teman-teman. Kita baca sedikit ya teman-teman. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat bisa teman-teman baca ya, Al-Mujadalah ayat 11. Jadi teman-teman di sini jangan pernah capek atau merasa capek untuk menuntut ilmu, karena Allah sudah menjanjikan ini, derajat teman-teman diangkat insyaallah. Nah, yang kedua itu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad pernah bersabda, janganlah ingin seperti orang lain kecuali seperti dua orang ini. Pertama, orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar. Kedua, orang yang diberi Allah al-hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Saya Rizky Fauzi, GT5 Covid. Sekian dari modul saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.